Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Himawan Pranojo Galuh. Saya dari kelas 6A. Di sini saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus bin Matta termasuk orang yang saleh sejak sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Beliau memang seorang ahli ibadah yang tekun. Ia termasuk orang yang lurus, namun ada kelemahannya, yaitu mudah hilang harapan. Ia telah mengajak kaumnya menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala, meninggalkan kemaksiatan dan kedurhakaan. Namun di antara sekian banyak kaumnya, yaitu hanya 2 orang yang mau mengikutinya. 2 orang itu adalah Rubil dan Tanu. Rubil seorang yang alim dan bijaksana, sedangkan Tanu seorang yang tenang dan sederhana. Kisah Nabi Yunus alaihissalam mengancam kaumnya bahwa jika dalam tempo 30 hari mereka tidak mau insyaf, tidak bertaubat kepada Allah, maka akan diturunkan siksa. Allah mencela batas waktu itu dan supaya ditambah 10 hari. Dengan demikian turunnya siksa itu menjadi 40 hari. Ia kembali kepada kaumnya untuk menyampaikan bahwa tenggang waktu bagi mereka ditambah 10 hari. Selepas itu mereka akan disiksa, tapi kaumnya tidak mau menggubrisnya. Mereka malah berani menunggu datangnya siksa itu. Nabi Yunus alaihissalam putus asa atas kebenggalan kaumnya itu. Ia pergi meninggalkan mereka. Setelah 40 hari, tiba-tiba muncullah awan gelap di pagi hari. Bertambah siang, mereka melihat cahaya merah seperti api hendak turun dari langit. Mereka ketakutan berbondong-bondong mencari Nabi Yunus, tapi tidak ketemu. Tak seorang pun mengetahui tempatnya. Lalu mereka bertaubat dan menjalankan ajaran Nabi Yunus, maka siksa tak jadi diturunkan. Nabi Yunus tak tahu harus pergi kemana. Tiba di tepi laut, ia menumpang sebuah kapal. Penumpang kapal sebenarnya sudah banyak. Ketika tiba di tengah laut, kapal itu oleng, dihantam ombak. Semua perbekalan sudah dikurangi, namun kapal tetap oleng. Nakoda memutuskan untuk melempar salah seorang penumpang ke laut. Diadakan undian, diundi 3 kali, selalu nama Yunus yang keluar. Tak dapat ditolak lagi, maka Nabi Yunus dilempar ke tengah laut. Allah tidak menghendaki rasulnya binasa. Seekor ikan paus besar diperintahkan untuk menelan Nabi Yunus. Di dalam perut ikan itulah Nabi Yunus sadar akan kesalahannya karena telah meninggalkan kaumnya. Ia berdoa kepada Allah dan bertobat kepadanya. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Tuhan. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri dan aku termasuk golongan orang yang zalim. Atas kesungguhannya dalam berdoa dan karena rahmat Allah, maka Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus. Ia tiba di tepi pantai dalam keadaan sakit dan lemah. Setelah Allah mengembalikan kekuatan dan kesehatannya, maka ia segera kembali kepada kaumnya. Ternyata kaumnya itu menyambut kedatangannya dengan gembira. Tak kurang dari 100.000 orang telah diseru Nabi Yunus untuk menyembah Allah, karena kaumnya menurut dan bersedia diajak beribadah kepada Allah. Maka Allah memberikan kelapangan dan ketentraman hidup dan kesenangan selama beberapa masa. Demikian kisah Nabi Yunus yang saya ceritakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.